Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha Adani dari kelas 2B Informatika dengan NPM 241063117098. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur data. Nah, soal yang pertama yaitu membuat program untuk mengkonversi bilangan biner yang dipresentasikan oleh linked list menjadi bilangan desimal dalam bentuk integer. Nah, lanjut ke dalam programnya. Di sini saya hanya menggunakan satu library utama yaitu IOStream dan selanjutnya diikuti oleh using namespace std. Nah, di sini saya membuat struktur biner dengan variabel integer dan variabel menuju elemen selanjutnya dengan tipe data struktur itu sendiri. Nah, selanjutnya ada function tambah dengan parameter pointer head dan integer angka. Nah, untuk pointer new node, dia akan membuat sebuah node baru, yaitu node biner. Nah, untuk new node dengan elemen bit, dia akan berisikan elemen dari si angka pada void tambah. Nah, untuk new node next, dia akan berisikan 0 atau kosong. Nah, di sini ada branching. Jika head sama dengan 0, dia akan membuat sebuah new node baru. Jika tidak sama dengan 0, di sini saya membuat variabel baru yaitu pointer temp. Nah, jika temp next tidak sama dengan 0, si temp ini akan terus menuju pointer selanjutnya. Nah, si temp next ini akan membuat sebuah node baru jika tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya ada function tampil untuk menampilkan hasil dari biner-biner yang telah dibuat. Nah, dengan parameter pointer head. Jika head tidak sama dengan 0, dia akan menampilkan head dari bit ini yang isinya tuh tadi parameter angka. Nah, setelah itu head ini akan terus menuju ke node selanjutnya. Head sama dengan head next itu untuk menuju ke node selanjutnya. Nah, selanjutnya ada function integer panjang list dengan parameter pointer head, gunanya untuk menghitung si biner-biner yang telah dibuat pada node gitu. Nah, di sini inisialisasi integer panjang sama dengan 0. Jika head tidak sama dengan 0, panjang dia akan beriterasi plus gitu. Dia akan menghitung terus si panjangnya ini. Jadi setiap bit pada biner itu akan dihitung. Di sini head sama dengan head menuju ke node selanjutnya. Jadi dia akan menghitung setiap bit pada node-nya gitu. Terus dia akan mengembalikan nilai dari si panjang. Nah, selanjutnya ada function integer hitung untuk menghitung konversi dari biner ke dalam desimal. Di sini saya inisialisasikan hasil sama dengan 0 dan integer panjang sama dengan function dari panjang list ini dikurangin 1. Kenapa dikurangin 1? Karena indeksnya itu akan dimulai dari 0. Di sini ada biner dengan pointer temp sama dengan head. Kalau ada perulangan, jika temp tidak sama dengan 0, saya inisialisasikan 2 pangkat 1 sama dengan 1. Nah, selanjutnya ada perulangan for. Di sini tujuannya untuk menyesuaikan indeks dari si biner agar sesuai gitu perkalian duanya. Misalnya di posisi kelima dia itu dikurangin 1 biar sesuai posisinya, jadi indeks keempat gitu. Nah, selanjutnya ada hasil si
bit ini dikali dengan posisi dari si binernya tersebut ada di posisi berapa. Nah, dia itu panjangnya bakal min. Jadi misalnya posisi paling kirinya itu bit kelima. Iya, bit kelima. Jadi bit kelima kanannya bakal ke 4, 3, 2, 1, 0 gitu. Nah, di sini time next dia bakal ke menuju pointer selanjutnya. Terus dia bakal mengembalikan nilai dari hasil. Nah, selanjutnya pada in main utama, di sini saya inisialisasikan pointer head sama dengan 0. Terus saya menambah si biner ini. Jadi saya membuat 5 bit biner. Biner yang pertama yaitu 1, 1, 1, 0, 1. Selanjutnya saya menampilkan si binernya ini. Terus di bawahnya saya menghitung dari jumlah binernya. Kira-kira hasilnya akan seperti ini. Nah, bit biner yang paling kanan ini indeksnya indeks ke 0. Jadi 2 dikali 0 sama dengan 1. Di sini 2 dikali 1 sama dengan 2. Dan seterusnya lah. Nah, di sini hasilnya kan 16 ditambah 8 ditambah 4 tambah 1. Jadi jumlah dari desimal di sini yaitu 29. Nah, selanjutnya ke soal nomor 2, yaitu mengkonversi desimal ke dalam bilangan heksadesimal. Di sini saya menggunakan library utama yaitu IOStream diikuti oleh using namespace std. Nah, selanjutnya ada function konversi dengan parameter desimal. Di sini saya menginisialisasikan char heksadesimal dengan array. Isinya yaitu angka-angka desimal mulai dari 0 sampai ke 16, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan A sampai F. Selanjutnya inisialisasi top sama dengan 0 dan juga char hasil dengan array 1. Selanjutnya jika nilai desimal sama dengan 0, dia bakal return si 0 itu. Jadi dia bakal si out 0 doang. Terus selanjutnya yaitu konversi ke dalam heksanya. Kalau desimal tidak sama dengan 0, desimal atau desimal lebih dari 0, di sini inisialisasi sisa yaitu si desimal ini bakal dimodulus sama 16. Kan desimal itu dibagi 16 ya. Jadi dia bakal nampilin hasil dari sisanya gitu. 16. Misalnya 46 dibagi 16 itu kan hasilnya 14. Nah, dia bakal nampilin si E. 14 kan E. Jadi dia bakal nampilin E gitu. Nah, si hasil ini sama dengan nilainya si heksa sisa ini. Jadi yang tadi saya bilang dia bakal nampilin si E-nya itu sisanya. Terus top plus dan juga dia bakal dibagi 16. Nah, dia itu bakal terus ngebagi sama 16 sampai hasil desimalnya itu sama dengan 0. Jadi kan kayak masih 46 tadi, 46 dibagi 16 sama dengan 2. Jadi setelah dia E, terus dia dibagi lagi 46 sama dengan 2. Dia bakal gitu terus sampai hasilnya tuh sama dengan 0. Selanjutnya itu mencetak hasilnya. Dia integer I sama dengan top I1, I-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan I-nya itu min. Kenapa kayak gini? Karena dia bakal mencetak si nilainya itu secara terbalik. Kan tadi kan udah diproses konversinya kan. Dia menampilkan E dulu baru angka 2. Di konversinya itu kayak gitu. Nah, kita bakal mencetak terbalik. Jadi kita bakal nampilin 2 dulu baru E gitu. Selanjutnya itu main utamanya. Nah, di sini kita bakal masukin angka desimal baru dikonversi. Kira-kira hasilnya kayak gini. Nah, misalnya 46. Nah, di sini dia bakal memproses secara terbalik gitu. Jadi 2 dulu baru E. Soalnya kan tadi di sini
Kalau di konversi aslinya tuh dia bakal E dulu ya, baru 2. Kalau di sini dia bakal nampilinnya 2 dulu baru E gitu.